Bukan sultan, bukan bupati, tapi dia adalah sosok dermawan sejati. Begitulah mungkin kata-kata yang tepat untuk menggambarkan sosok Imade Agus Kertiana, tokoh masyarakat Karangasem yang juga ketua fraksi Nasdem DPRD Karangasem, yang dikenal berjiwa sosial tinggi, sangat peduli dengan sesama dan kerap melakukan aksi kemanusiaan berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu dan anak yatim. Di tengah masa pandemi COVID-19 dan di tengah kesulitan ekonomi, Agus Kertiana juga seorang pengusaha pariwisata dan owner dari BMW Rafting. Ini tidak pernah surut niat mulianya untuk berbagi meringankan beban sesama. Kali ini aksi kemanusiaan yang didasari rasa empati dan penuh keikhlasan tanpa embel-embel politik kembali dilakukan Agus Kertiana yang dikenal dengan slogan Jeg Sing Pocol ini. Sosok pengusaha dan wakil rakyat dermawan ini turun langsung secara door to door, mendatangi satu persatu rumah warga untuk menggelontorkan bantuan pendidikan kepada 60 orang anak yatim piatu di Banjar-Banjar yang ada di Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, pada Minggu 17 April tahun 2022. Bantuannya, biar bermanfaat. Nanti kalau memang istilahnya kelanjutan sekolahnya sudah selesai, jadi utama kami membutuhkan di perusahaan kerja siap kampung nanti sesuai dengan visi kapasitas belajar yang Bantuan dana pendidikan sebesar Rp200.000 kepada masing-masing anak yatim ini berupa bantuan pribadi dari Agus Kertiana yang merupakan bagian dari CSR atau tanggung jawab sosial perusahaannya untuk peduli membantu sesama dan mencegah anak-anak putus sekolah di Kecamatan Rendang. Agus Kertiana didampingi klien Banjar setempat secara door to door satu persatu mendatangi rumah anak yatim ini dan menyerahkan bantuan seraya juga penuh empati mendengarkan keluh kesah dan harapan mereka. Ia menegaskan kegiatan berbagi ini murni karena rasa kemanusiaan, ingin berbagi dan meringankan beban anak-anak yatim ini. Anggota Komisi 3 DPRD Karangasem ini juga memotivasi para anak yatim ini agar semangat belajar, berjuang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, dan semangat mengejar cita-cita serta meraih mimpi. Kami melaksanakan kegiatan secara langsung, walaupun kita tidak artinya cooling lebih dulu, dia memang sengaja mendatangi biar tahu situasi kondisi. Oh begini loh. Nah, kebetulan yang ada si rezeki di perusahaan untuk membantu anak-anak yatim kegiatan. Memang sih terdata di kantor desa 50 orang, tapi fakta di lapangan juga ada yang ditemui langsung bahwa memang lepas dari data. Nah inilah artinya nanti kita pakai istilahnya acuan juga istilahnya kepada pemerintah desa dia benar-benar mendata masyarakatnya yang kurang mampu, karena dari kebijakan pemerintah itu juga ada loh. Nah inilah fungsi kita, manfaat kita mendatangi langsung kepada mereka, ya mendatangi langsung biar tahu situasi dan kondisinya. Nah kedepannya mudah-mudahan CSR kami lebih banyak lagi. Kami akan skala prioritaskan yang benar-benar artinya membutuhkan sekali terkait dengan kehidupannya, terkait sekolah dan pendidikannya. Kami karena kebetulan mengambil dari keuntungan dari perusahaan, mudah-mudahanlah perusahaan kami bisa istilahnya eksis. Semakin banyak kami mendapatkan suatu keuntungan, semakin banyak nanti kita akan berdermakan kepada orang yang kurang mampu, khususnya anak-anak yatim. Sementara itu, klien Banjar Rendang Tengah, Inenga Sumadana mengapresiasi bantuan dari Ketua Fraksi Nasdem DPRD Karangasem Agus Kertiana. Harapan saya semoga Pak D. Kerti bisa meneruskan tentang kemanusiaan ini dan tetap beliau sebelum jadi, bukan saya agungkan beliau juga, karena sebelum beliau jadi DPR juga beliau sudah aktif dalam urusan kemanusiaan, membantu warga. Saya sangat apresiasi karena saya juga senang, walaupun tidak punya tapi senang duduk di kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih, semoga Pak Dekerti usahanya semakin jaya, dan harapan kami juga ke depannya karena negeri tidak
istilahnya tidak berbau politik karena ini adalah kemanusiaan. Semoga apa yang menjadi harapan kita untuk perekonomian pulih kembali, dan bagi para donatur terketuk hatinya walaupun menyisihkan sedikit untuk bisa kita membantu kemanusiaan. Apresiasi serupa disampaikan klien Banjar Dinas Langsat Niwayan Mulyasi. Bagus Pak, sangat membantu masyarakat, terutama yang anak yatim. Semoga acara-acara seperti ini bisa berlanjut. Ucapan terima kasih juga disampaikan para anak yatim penerima bantuan dari Made Agus Kertiana ini. Saya sangat berterima kasih untuk bantuannya untuk menutupi biaya sekolah. Saya ucapkan terima kasih karena udah memberikan sumbangan untuk saya. Ya. Yang kipanat yang pangserang kebetulan melanjutkan sekolah, yang berterima kasih samian yang bantu dia. Terima kasih kepada Bapak Made Kerti setelah mau membantu anak-anak yatim itu. Ya, semoga kedepannya lebih lancar rezekinya, dikasih kesehatan, dikasih kelancaran rezekinya. Dalam aksi berbagi dengan anak yatim ini, Agus Kertiana juga menyerap aspirasi warga yang ternyata banyak belum tersentuh bantuan. Padahal mereka tergolong kurang mampu dan memang sebenarnya sangat layak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Disinilah bagi Agus Kertiana juga selaku wakil rakyat, pentingnya dirinya turun langsung ke lapangan agar benar-benar tahu kondisi masyarakat di bawah. Kita turun ketika menemukan permasalahan di masyarakat, kita tahu benar apakah datanya yang sudah masuk sesuai dengan kriteria dan tidak. Sangat berarti kita turun pemerintah kan punya kriteria persyaratan untuk bisa membantu masyarakat. Nanti Tiang sebagai anggota DPR dan Pak KPD kan ada kriteria yang bisa, mana yang layak dan tidak yang mendapatkan bantuan. Nah, mudah-mudahan lah usulan semua kita akan tampung tapi tetap memenuhi kriteria. Nah, nanti Pak KPD juga istilahnya dengan turunnya kita sekarang artinya bisa memantau langsung layak apa enggak, memenuhi kriteria apa enggak, seperti itu. Nggih, nanti mudah-mudahan lah meme, bape, samian biar dapat bantuan apalagi pandemi. Di sisi lain, Agus Kertiana menegaskan pihaknya akan terus berupaya membantu secara berkelanjutan. Selain membantu pendidikan, juga membantu sembako untuk meringankan beban keluarga mereka. Dirinya juga selama ini telah memfasilitasi bantuan 10 unit bedah rumah di Kecamatan Rendang dan Selat, dan diharapkan program bedah rumah dari pemerintah ini bisa terus berlanjut. Selama ini, Agus Kertiana juga menggelontorkan bantuan pemasangan listrik bagi warga kurang mampu. Namun sejak masa pandemi COVID-19, bantuan ini terhenti sementara. Kepedulian Agus Kertiana tidak hanya sampai di sini. Di Rumah Aspirasi, dirinya juga punya program di bidang kesehatan berupa layanan mobil untuk antar jemput pasien secara gratis, hingga juga membantu pengurusan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu, di mana program nyata ini sangat dirasakan manfaatnya dalam meringankan beban warga. Bali 1 mengabarkan.